Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Dr. Amir Tengku yang telah memberikan tugas ke kami. Kami kelompok 5, saya Rifki Jainaldi dengan Pak Rohiman membahas tentang struktur dan desain organisasi. Menurut Pak Rifki, struktur organisasi itu menurut para ahli apa? Jadi struktur organisasi itu menurut para ahli itu terbagi dari beberapa pendapat. Yang pertama menurut Gibson yaitu pengaturan pola forma yang mengelompokkan orang dan pekerjaan. Yang kedua, struktur organisasi itu menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi kedudukan, pewenang bidang dan hubungan pekerjaan, tanggung jawab dalam suatu sistem organisasi. Menurut Hasibuan dan menurut Robin, struktur organisasi itu merupakan kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi dan dikelompokkan serta dikoordinasikan. Di dalam struktur organisasi terdapat elemen-elemen. Elemennya apa aja? Jadi di dalam struktur organisasi itu ada beberapa elemen yang sangat penting. Yang pertama yaitu spesialisasi. Di situ dijelaskan sejauh mana tugas-tugas yang dibagikan sesuai spesialisasi atau keahlian tertentu para pegawai. Contohnya misalnya orang yang ahli di bagian komputer, nah mereka itu harus ditempatkan di bagian komputer, tidak mungkin di bagian SDM. Nah itu salah satu dari bidang spesialisasinya. Terus yang kedua yaitu departemenisasi. Itu artinya pekerjaan itu dibagi secara bersama-sama di antara pegawai dalam satu organisasi. Terus yang ketiga itu rantai komando. Di sini maksudnya garis wewenang dari puncak ke bawah siapa yang bertanggung jawab. Jadi misalnya ada satu manajer. Nah, manajer itulah yang bertanggung jawab ke bagian terbawah pegawainya, apa departemennya. Terus yang keempat itu rentang kendali. Di situ berapa jumlah pegawai yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif. Jadi kan di dalam satu organisasi itu banyak pegawai-pegawai. Nah itu bagaimana manajer itu mengarahkan para pegawai biar terjadi suatu sistem organisasi yang secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Maksudnya di sini pengambilan keputusan terpusat pada satu titik. Misalnya owner perusahaan. Nah, mereka itu yang mengambil keputusan terpusat pada mereka, pada pemimpin perusahaan. Tidak bisa para manajer apa bawahannya. Nah, jadi sentralisasi maksudnya di sini tuh yaitu terpusat ngambil pengambilan keputusannya. Menurut Pak Rifki, penentu struktur organisasi terdiri dari apa aja? Nah, ini Bapak Ibu sangat penting kita pahami dan kita pelajari yaitu penentu dari struktur organisasi. Ini ada beberapa poin yang sangat penting yang harus kita pahami. Pertama, strategi. Di sini bagaimana sarana yang digunakan pihak manajemen untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, ukuran organisasi. Di sini ukuran organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Yang ketiga, teknologi. Suatu teknologi dapat mengubah input menjadi output baik dari segi keuangan, dari segi manajemen, dari segi sumber daya manusia. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Di dalam organisasi itu ya tidak akan mungkin terpisah dari lingkungan di sekitarnya. Itu sangat pengaruh. Selanjutnya, skill. Di sini skill atau keahlian bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Misalnya pegawai mempunyai skill di bidang teknologi, itu ya harus diterapkan di bidang teknologi. Nah, itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir, poin yang sangat penting yaitu kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan pemerintah mengenai SDM, di mana masa pensiun itu misalnya dibatasi sampai 60 tahun. Nah, itu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di sini kami kelompok 5 membahas tentang jurnal struktur organisasi dan desain organisasi.
Yang pertama, jurnalnya mengenai struktur organisasi itu yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap kinerja dinas serta implikasinya pada pelayanan publik. Ini di penelitian atas nama Dedi Hadian dari STIE Pasundan Bandung. Latar belakang dari penelitian ini yaitu 1. Pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kinerja organisasi. 2. Pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja organisasinya. 3. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa dan mengkaji pengaruh kepemimpinan, struktur organisasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja dinas dan pelayanan publik. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu 1. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dinas secara langsung belum begitu berarti apabila tidak didukung variabel struktur organisasi dan budaya organisasi. 2. Kepemimpinan kepala dinas di Jawa Barat dalam kategori baik bila ditinjau dari fungsi pembuat keputusan, fungsi interpersonal, fungsi informal, dan fungsi partisipatif. 3. Hasil dari kesimpulannya itu kepemimpinan di sebagian besar kota, kabupaten di Jawa Barat baik bila didasarkan visi dan misi yang jelas bagi kemajuan organisasi. 4. Struktur organisasi rata-rata efektif di sebagian besar kota, kabupaten di Jawa Barat karena berdasarkan penerapan sistem pengelompokan kegiatan menurut fungsi yang dijalankan, menerapkan koordinasi terhadap tugasnya. Tugas-tugas dibagi secara terpisah di antara pegawai dan semua itu diimplikasikan dalam sistem komando yang jelas. 5. Penerapan struktur organisasi dinas di kota kabupaten baik bila ditinjau dari spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi. Yang keenam, efektivitas dalam melaksanakan struktur organisasi harus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketujuh, budaya organisasi sangat efektif dilaksanakan dengan cara mengembangkan gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru. Yang terakhir, dari kesimpulan penelitian ini yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, desain organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja dinas di kota kabupaten Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rohiman Acah. Terima kasih. Kali ini akan saya paparkan materi tentang desain organisasi. Jika merujuk pada pendapat Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen-elemen dan hubungan antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Sedangkan menurut Ivanovich, Konopasky, dan Matterson, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil tindakan dan keputusan oleh para manajer. Secara umum, desain organisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para manajer puncak dalam melaksanakan tata kelola organisasi sehingga menghasilkan suatu struktur organisasi. Artinya, struktur organisasi adalah produk akhir dari suatu desain organisasi. Saya akan mengambil contoh suatu penelitian yang dilaksanakan oleh saudari Yanti Budiasi yang berjudul Struktur Organisasi, Desain Kerja, dan Budaya Organisasi serta hubungannya terhadap produktivitas karyawan di perusahaan PT XX Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut, peroleh suatu kesimpulan bahwa 3 variabel independen dalam penelitian tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Ketiga variabel independen tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara simultan maupun secara parsial. Ketiga variabel tersebut mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 64,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar yang diteliti dalam penelitian ini. Sementara secara parsial, dari ketiga faktor independen dalam penelitian tersebut, faktor struktur organisasi merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Jika merujuk hasil penelitian yang dilaksanakan oleh saudari Yanti tersebut, meskipun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, namun variabel-variabel independen dalam penelitian ini
sekiranya dianggap cukup penting dan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Ini adalah masukan berharga untuk para manajer puncak di perusahaan, di mana itu untuk selalu melibatkan faktor-faktor desain dan struktur organisasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.